Kita nih santai, betul-betul dalam otot itu menikmati. Masya Allah, nah tidak ada macet setumat, udah jalan. Coba kalau di Jakarta, ya Allah, berjam-jam macet itu. Ya berjam-jam. Ya, saya itu ada majelis di Sukabumi, ada majelis di Bogor, ada majelis Darussofa, cabang Darussofa. Itu pas kalau libur sampai beberapa kali itu tertinggal pesawat. Ya, pas buliknya itu. Udah cepat-cepat ini diestimasikan 3 jam. Ya, tapi karena pas hari kerja akhirnya waduh tertinggal. Udah 10 menit lagi pesawatnya masih belum take up. Ya masih bisa itu, tapi ya udah close kan. Udah closing, sudah ada bisa lagi. Ya sudah. Mau gimana lagi dah sudah. Nah, ya, terpaksa ya hangus. Aduh, ini macetnya ini gimana coba? Masya Allah. Nah, terbayangkan mereka setiap hari seperti itu. Iya, setiap hari. Jam 4 keluar sampai di rumah itu bukan asar lagi. Ya, maghribnya bisa tertinggal. Karena apa? Karena maghrib masih di jalan. Coba bayangkan. Ya, maghrib masih di jalan. Ya, nyampe ke rumah itu jam 8, setengah 9. Makanya uyuh sampai ke sholat isya. Yang masih ada imannya kuat, sholat isya langsung istirahat. Ya, kalau enggak, mereka datang sampai ke rumah mungkin istirahat langsung guring. Ya, sholatnya kayak apa? Subuh harus siap-siap lagi tulak ke kantor lagi. Seperti itu dalam setiap harinya. Allahu Akbar. Ya, saking sibuknya itu. Ya. Nah, makanya orang yang peduli dengan sholat asar ini manfaatnya besar karena terjepit gitu. Waktunya itu terjepit. Ya, jadi kalaunya kurang perhatian banyak terlena. Habis sholat zuhur itu kan, ya, antara sholat asar ke maghrib itu kan setumat aja. Ya, pas dengar adzan kena aja jar, kena ujung-ujungnya tahu-tahu sudah assalatu wassalamu alaik. Nah, ya kan, aduh mandi dulu, mandi habis mandi ujung-ujungnya adzan maghrib, babila asarnya. Nah itu. Jadi yang perhatian dengan sholat asar wah, luar biasa. Sholat asar dengan sholat subuh ini yang paling istimewa. Iya, kalau maghrib kan biasa, itu umum dan sudah. Kalau banyak waktu maghrib itu biasa. Iya, maghrib hibak kayak di sini, masya Allah nih. Ini salah satu masjid yang luar biasa bagi saya ini. Al Husna ini. Iya, maghrib luar biasa ini. Hibak sampai apalagi Jumatan kan. Iya, halus masjidnya. Jumatan udah 2 lantai ini. Ya, halus. Nah, kalau subuh beganal. Masya Allah ya kan, subuh beganal lagi terlihat, ya Allah luasnya masjid kita di Lejen. Tapi kalau sudah maghrib apalagi Jumatan, ya Allah halusnya masjid kita nih. Kayak Pak Bosku nih, ketua nih perlu diganali kayaknya, direnovasi lagi. Ya, kenapa halus benar masjid ini? Sampai ke jalan-jalan orang itu seminggu sekali aja itu. Yang begitu tuh yang seminggu sekali. Aduh ya Allah. Tapi maghribnya di sini termasuk masya Allah. Ya, karena kan saya di masjid-masjid besar biasa ngisi gitu. Jadi yang paling saya sukai di sini kalau maghrib itu banyak di sini. Masya Allah, kai-kainya kompak semuanya pada keluaran sama nenek-neneknya juga. Ya dibawa sama nenek-neneknya kita ke masjidat. Allahu Akbar, luar biasa. Dan kita bayangkan itu mereka yang sibuk dengan dunia bisnis, dunia usahanya, jadi pegawai di perkantoran itu yang di kota-kota besar itu, sholat asarnya itu yang kayak apa? Ya diserahkan kepada Allah kan. Cuma ini hanya apa namanya memberikan bandingan lah betapa nikmatnya kita bisa mengumpati sholat asar itu. Sementara orang itu bukannya kada hakun, cuman mengingat ya. Seperti itulah kebiasaannya dan harus dilakukan karena itu kewajiban dia. Nah, tidak mungkin kalau dia tinggalkan otonya di situ bakalan didemo sama yang di belakang. Ya kan? Nah, itu karena macet. La haula wala quwwata. Setiap hari selain Sabtu dan Minggu mereka. La ilaha illallah. Itu salat wusta, salat yang luar biasa, salat yang agung, salat istimewa. Ya, sampai-sampai ketika apa namanya ada satu delegasi Indonesia dikirim ke Israel, ya, kemudian dia bertanya sama abri-abri atau tentara Israel itu yang identik melukai orang-orang Muslim, ya, menembak-nembaki Muslim, ya, sampai apabila bubuhan ikam ini artinya
menembak-nembaki muslim, terus bunuh muslim Palestina terus sampai Babila, sampai kami menyaksikan mereka sholat subuhnya itu seperti sholat maghrib. Sampai ada salah satu daripada tentaranya mereka Israel itu memberikan statement seperti itu, sampai mereka itu orang muslim melaksanakan sholat subuh ramenya itu seperti waktu maghrib. Artinya apa? Kalau maghrib itu rame, memang hibak masjid itu biasa. Cuman kalau subuh kan, ya Allah, hanya orang-orang yang disayangi Allah aja itu. Kai-kai itu. Kai-kai, makanya kita bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, kalau tidak ada mereka, kata Rasulullah SAW, kalau tidak karena Allah memandang mereka kai-kai yang sudah lansia, yang sudah tua, mereka keluar dari rumahnya pada waktu subuh, kemudian mereka berjalan bertatih-tatih sampai ke rumah Allah, mereka sujud, ruku, berdoa di sana, dan jeritan-jeritan bayi-bayi yang masih belum berdosa. Ya, kalau bukan karena mereka itu, maka Allah pasti akan turunkan azab ini bertubi-tubi di muka bumi. Karena dipandang sama mereka itu kai-kai. Ya, coba apalagi malam Sabtu, malam Minggu, malam Kamis, malam Ladies. Ya, Masya Allah, bukan majlis taklim yang hibak, bukan masjid yang hibak, tempat-tempat hiburan, kafe-kafe ini, ya, menjamur di sana sini sampai kampung-kampung. Kemarin saya ke Sangkulirang, ke Bengalon, ke Kaliurang, ya, kampung-kampung, kafe-kafe banyak di sana itu. Ya, anak-anak muda di sana. Haram Habib? Tidak haram. Kalau di sana bertasbih, baca Quran, bagus saja. Saya juga biasa duduk di kafe itu minum kopi. Ya, minum kopi, habis itu sambil bertasbih, bersolawatan, bagus itu. Ya, tapi kan tidak semuanya orang paham seperti itu. Ya, banyaknya berkesan kopi secangkir, sejam, 2 jam, 3 jam di situ. Ya, apalagi ada lawan jenisnya di situ kan. Waduh. Sudah bawa laptop pulang di situ. 5 jam, 50.000 5 jam. La ilaha illallah. Nah itu. Kalau tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah kan sayang. Ya. Jadi ya terlewati begitu saja waktunya, tidak ada manfaatnya kan gitu. Ya, coba kalau digunakan untuk bekerja, berpikir bagaimana ke depan kita bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, memberikan manfaat, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, ini kan bagus. Ya, tapi kalau hanya dihabiskan untuk main gadget, main HP, main laptop, di situ habis waktunya di situ saja. Ya, setiap malam. Sangat disayangkan. Ya, itu sekarang sudah sampai ke kampung-kampung. Oh ya, masuk di situ. Masya Allah. Ya, yang jadi korbannya kan anak muda-muda kita, anak-anak kita itu, muda-mudi itu asik kan kumpul. Satu meja orang 6, ya orang 8 kumpul-kumpul, cerita-cerita, tawa-tawa asik sampai jam 12, jam 1 sudah dipajakkan lampunya sama yang punya kafenya, hanya bulikan. Masih nyala, masih nyala, santai aja. Masya Allah ya Rabbi. Kai-kai itu coba, kai-kai jam 3:30 sudah datang. Tet, bunyi lawang, anak mana kai ke masjid ya, Masya Allah. Kai subuhnya jam 5, kata bapak aku itikaf aja di sana. Jam 4 sudah tulakan. Ya Allah. Ya, basyir, kabar gembira buat mereka al-masyaina, mereka yang telah berjalan ya fidzulami, dalam kegelapan, menjelang subuh dari rumahnya mereka menuju ke masjidnya Allah, bin nur tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, kan kalaunya jam-jam 4 pajah semua lampu-lampu dimatikan, kecuali lampu-lampu yang merkuri itu yang di jalan aja mungkin itu. Ya, masjidnya juga mesti kadap-kadap di situ, mereka berjalan bertatih-tatih menuju masjid tersebut. Masya Allah, kadap, mereka tidak tahu lagi ada kelajengking, ada ular, ada apa, tidak tahu, pokoknya berjalan aja. Tapi jasa mereka kai-kai yang seperti inilah Allah hendak menurunkan balanya. Melihat ada orang lagi berzina, melihat ada orang lagi pacaran, melihat ada orang lagi minum, melihat ada orang lagi nyabu, kada jadi ada kai jadi hanya keluar dari rumahnya. Ya, ada kai berjalan di situ, ada kai di pojok sana bertasbih, Masya Allah. Ada kai di ujung sana, jar malaikat tuh ya Allah tuh sedang baca Quran. Padahal baca Qurannya juga ya artinya terbata-bata. Ya, saking hendak bisanya tuh jar malaikat tuh di ujung sana tuh ada kai. Itu yang di sana sedang bersolawat.
Masya Allah, menjelang sholat subuh. Ya, tuh yang di sana tuh Nini ini sedang berzikir, Nini yang di sana itu. Masya Allah, itu yang dipandang oleh Allah. Jadi Allah jangan jadi diturunkan bala kepada mereka. Aku memandang kai-kai lawan Nini itu yang sedang berzikir kepada aku. Allahu Akbar. Jeritan bayi-bayi yang belum berdosa. Ya Allah, ya Allah, aku selamatkan mereka semuanya karena memandang bubuhan para kai-kai menjadi orang pilihan. Waduh, luar biasa. Kita kada tahu jasanya mereka begitu besar ya kepada masyarakat, dan duduknya mereka di majelis, ya keistiqomahannya mereka ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini luar biasa, perlu apresiasi dengan mereka para kai-kai ini. Masya Allah. Ya, sholat asar, ya, sholatul wusta. Wa yustahabbu al-iktsar min al-adhkar ba'da al-'asr, maka disunnahkan banyak-banyak berzikir setelah asar itu. Nah, itu pun yang kuat bertahan setelah asar itu, kada langsung bulikan bukaan ke rumah itu, ya mereka tuh kai-kai juga. Nah, kai-kai lagi di sini, ya kai-kai lagi. Ya, Masya Allah, kalau sampai ada anak muda 1-2 ikung dudukan di situ, bah luar biasa ya. Iya, kalau kai-kainya saja, waduh luar biasa, diapresiasi sama malaikat, apalagi anak muda. Artinya masih berenergi untuk mampu melakukan suatu apapun asal ia hendak, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Aku memilih di masjid, dia si anak muda tadi itu. Aku memilih di masjid, aku memilih i'tikaf di masjid. Ini anak muda yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah, syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Anak muda yang mempunyai jiwa orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya muta'alliq, selalu ketergantungan bil masajid, dengan masjid. Ya Allah, umpat dengan kai-kai, ya, dengan orang tua ya, ke masjidan. Ya, hendak mana pian kai masjid, aku hendak ke masjid juga. Ya, apa yang digawe kai di sana, baca Quran, aku hendak baca Quran juga. Apa yang digawe di sana kai habis maghrib bisa menyimak belajaran dengan Pak Ustadz, dengan Tuan Guru, aku hendak menyimak juga. Ini anak muda yang Masya Allah mendapatkan pandangan khusus dari Allah, mendapatkan apresiasi dari Rasulullah SAW, mendapatkan masa depan yang cerah. Ya, anak muda yang berenergi, yang masih kuat. Kemudian dia lebih kuat lagi, bisa mengalahkan hawa nafsunya yang membawa dia, yang akan menggelincirkan dia, akan menjerumuskan dia. Dia tolak begitu saja, dia tepis itu hawa nafsu, dia gugurkan itu hawa nafsu, dia lawan itu hawa nafsu. Itu jihad namanya, jihadun nafas, jihad memerangi hawa nafsu. Dikalahkan hawa nafsunya, dia datang jalan kaki ke masjid guna untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Memang cobaannya terutama maghrib dengan isya. Ya, cobaannya kan banyak. Maghrib dengan isya sama asar dengan maghrib. Itu cobaannya banyak. Karena begitu asar jam 4 itu orang mulai keluaran. Kemana? Hendak makan bakso, ya kan, mie ayam. Itu idealnya kan maghrib asar, antara asar dengan maghrib makan bakso. Ya, kalau cari-cari yang segar-segar di situ. Ya, Masya Allah. Kemana ke tepian jar? Masya Allah, minum kopi di situ. Antara asar dengan maghrib itu orang keluaran semuanya. Ya, ABG keluaran semuanya. Ya, sampai nini sepalih keluaran juga itu. Cari untuk jar. Mana ada sore-sore untuk pagi besokan ini sore. Nini hendak kemana? Cari untuk. Aduh, la ilaha illallah. Cobaannya banyak di situ. Jadi ketika kita bisa mengalahkan itu hawa nafsu, datang ke masjid. Ini anak muda yang mantap. Ya, dia selalu nongkrongnya di masjid. Nongkrongnya di masjid dia. Duduknya di masjid. Ini kafenya kafe Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Dia minum ka'sul mahabbah. Iya, secangkir gelas mahabbah kepada Allah. Ya, dia bertasbih, gantinya HP dia pegang tasbih. Ya, kalau enggak tasbih yang seperti ini. Ya, ini kalau di tangan pramugari dipakai menghitung orang. Kalau tangan pramugari. Ya, kalau di tangan kai kan dipakai bertasbih. Kalau di tangan pedagang dipakai ngitung duit. Ya, itu gantung orangnya ini. Ya, kalau dipakainya bertasbih jadi tasbih ini. Ya, Masya Allah, jadi bermanfaat, dapat pahala jadinya.
La ilaha illallah. Wa yustahabbul iktsar min al-adhkar ba'da al-'asr. Disunnahkan al-iktsar memperbanyak min al-adhkar daripada berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da al-'asr, setelah melaksanakan salat asar tadi. Setelah melaksanakan salat asar. Karena setelah salat asar tidak ada ba'diyahnya. Ya, berarti diganti dengan berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mustajabud doa, apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu adalah sa'atun syarifah, kata. Ada waktu yang mulia, waktu mustajab, tapi tidak bisa diprediksi. Tapi ulama jumhur kebanyakan memprediksikan bahwasanya hari Jumat yang disebut dengan la sa'atun syarifah, ada 1 jam yang istimewa, itu adalah tepatnya setelah sholat asar menjelang maghrib. Disebut waktu itu waktu Fatimiyah, karena Sayyidatuna Fatimah selalu menyisihkan waktunya pada saat itu untuk diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari Jumat. Ya, luar biasa. Tidaklah seseorang bertepatan dengan waktu atau jam mustajabah tadi itu dia berdoa kepada Allah, menengadahkan tangannya, ya Allah, hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini, illa stujibalahu, melainkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Masya Allah, diijabah oleh Allah. Ya, bertepatan dengan 1 jam yang mustajab tadi itu. Apabila itu 1 jam mustajab itu sehabis melaksanakan sholat asar dan sebelum waktu maghrib. Ya, antara itu itulah. Ya, kita menyorangan di situ kalau bisa. Menyorangan di situ memang cobaannya banyak. Mulai dari asar maghrib Jumat, asar maghrib Sabtu, asar maghrib Minggu itu kan rame. Ya, cobaannya karena mulai udah bau-bau libur. Ya, dari asar maghrib Jumat itu bau-bau libur, nuansa di pasar-pasar rame, di jalanan rame, ya, warung-warung rame. Apalagi ini alhamdulillah sudah mulai normal lagi kan, sudah jadi rame di mana tempat. Nah, ini kita kadang bergelut dengan hawa nafsu ini. Kira-kira ini kita berdiam apa keluar, berdiam apa keluar. Nah, itu. Padahal kalau kita berdiam sejenak, ya, memanfaatkan, memaksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah, ya, pada saat itu kita berdoa, maka tidaklah ya kita memanjatkan doa, melainkan doa kita akan ustujibah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dal asr, apalagi yang seperti saya sampaikan, setiap menjelang maghrib itu dibaca ya surah walaili idza yaghsha wa syamsi wadduhaha, kemudian al-muawwidzatain, ya, 2 surah Al-Alaq, Al-Falaq dan An-Nas, surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, orang yang mendawamkan 4 surah tersebut di setiap harinya menjelang maghrib, maka Allah akan razaqahullahu ya al-fatanah, kata Allah akan memberikan, menganugerahkan ya rizki apa? Rizki kecerdasan kepada orang tersebut. Wa razaqahud dunya ya min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dunia tanpa diprediksi dari mana datangnya. Wa razaqahu ya wa kana rizquhu kal matar, dan ada pun rizkinya dia itu akan Allah jadikan seperti hujan deras, dari berbagai sumber. Itu dari berbagai sumber dapat terus dia. Ya, kalaunya ya memanfaatkan menjelang waktu maghrib tadi itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhirun nahar aktsar. Akhir nahar itu ya menjelang maghrib tadi itu akhir nahar dah sudah. Karena begitu sampai jam 6 berarti batas hari itu selesai dah. Batas hari itu selesai jam 6. Itu kalaunya jam menurut hitungan muslim ya, hijriyah. Lain lagi kalau masehi ya, kalau tanggalan masehi itu sampai jam 2 sampai jam 12 ya, sampai jam 12 baru ada perpindahan. Makanya kita ada tahun baru nunggu jam berapa? Nunggu jam 12, nunggu jam 12 pemilihannya, waduh jam 12. Tapi kalau tahun baru masehi ya kan, baru Islam ya, bukan dari jam 12, perpindahannya itu mulai dari maghrib jam 6. Ya, jadi kalau maghrib sudah orang ini hari Minggu meninggal si fulan bin fulan,
Iya, jamnya jam berapa? Anu jar, malam pang, malam Senayan itu jam 7 atau jam setengah 8. Oh itu sudah masuknya hari Senayan. Tapi kalau Masehi, oh dihitungnya hari Minggu karena masih belum jam 12 malam. Kalau jam 1, jam setengah 2 atau jam 2 hanya dihitungnya waktu besok. Iya, tapi kalau kalaunya hitungan Hijri, ya dihitung dari jam 6. Iya, jam 6 sudah pergantian jam di situ. Ya, luar biasa. Jadi akhir nahar itu ya maghrib. Ya, akhir nahar itu akhir nahar. Banyak-banyak berdoa, berzikir di situ. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah bihamdi rabbik, memuji akan Tuhanmu Allah qabla tulu'i syamsi, sebelum tulu'. Nah, sebelum tulu' ini sebelum berarti terbit matahari, mulai pagi, ya, mulai pagi. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam, berarti sebelum maghrib, sebelum subuh, ya, sebelum subuh dan sebelum maghrib. Oh, ini perlu diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum subuh itu dapat doa, bacaan dari Al Habib Salim, seorang alim alamah, disebut dengan Sultanul Ulama. Ya, sultannya ulama, rajanya ulama di masa beliau. Ya, almarhum sudah Al Habib Salim, pendiri Rubat Tarim. Kata beliau, siapa yang membaca bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditiupkan ke banyu itu, habis itu 21 kali saja. Atau kata beliau 41 kali. Kalau tidak 21 kali, 41 kali. Kalau tidak 41 kali, 21 kali. Ya, tiupkan. Ya, kita minum. Kalau enggak, diminumkan dengan anak kita, dengan cucu kita. Ini akan membuka pintu hatinya, menjadi peka hati, terbuka hati, menjadi bercahaya hatinya. Ya, hatinya menjadi futuh, munuh. Ya, terbuka hatinya. Lazim. Ya, 21 kali aja bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebelum azan subuh. Bismillahirrahmanirrahim sebelum pas assalatu wassalamu alaika, lumayan itu, sekitar 5 menit itu ya. 5 menit cukup. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ya, tiupkan, ya, minumkan. Kalau diniatkan untuk anak, kita niatkan ya, semoga ini barokahnya bismillahirrahmanirrahim jadi futuh bagi anak saya, terbuka hatinya tiap pagi. Luar biasa. Ya, insyaallah anak kita nggak mucil, kita pun jadi nggak mucil, jadi baik. Diminumkan dengan bininya jadi baik. Ya, insyaallah. Doa amalan itu sebelum waktu subuh, ya, berzikir, termasuk zikir ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kami biasa ya semasa di Hadramut itu, kalau sudah sebelum sholat subuh itu membaca 100 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya, ada di sini semalam tuh di permulaan itu diantaranya diampuninya dosa kita, dijaga dalam sehari itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijauhkan daripada bara bahaya, daripada macam-macam penyakit, wabah dan sebagainya. Baca itu ya 100 kali sebelum sholat subuh. Sekalipun sudah masuk waktunya tapi belum sholat subuhnya belum. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabbih, bertasbih bihamdi rabbika, dan bertahmid kepada Tuhanmu Allah. Bertasbih, bertahmid, perintah dari Allah. Ya, bil 'ashyi wal ibkar, 'ashyi wal ibkar, sore hari dan pagi hari. Ibkar, bukur. Ya, bukur. Burika fi bukuriha, kata diberikan keberkahan di pagi harinya. Kan jangan sholat makruh, tidur sehabis subuh, langsung habis subuh tidur, makruh. Ya, kecuali kalau memang habis baca wirid apa semuanya, ya, kemudian udah sholat isyraq, mau sholat, mau guring, tidak ada apa-apa. Biasanya orang dahulu, orang bahari, ya, salafuna kita habis baca zikir apa semuanya, habis rohah,
Habis roha itu ya baca wirid, baca kitab, ada ta'lim sampai waktu isyraq. Habis isyraq sampai ke rumah, futur, baru istirahat. Sampai jam 9 baru bangkit lagi, ya sholat duha. Karena idealnya sholat duha itu jam 9. Itu waktu idealnya. Ya, idealnya itu pun ya susah sedikit, sibuk-sibuknya orang begawe. Ya, memang waktu yang paling cemerlang. Ya, waktu yang paling ideal untuk kita bekerja, untuk beribadah dan lain-lainnya itu dari jam 9 sampai jam 11 itu ideal betul. Kalau sudah habis zuhur itu ya udah tercampur dengan ngantuk, ya, dengan lapar, dengan uyu, jadi campur sari itu sudah. Ya, kalau sudah habis zuhur, apalagi sudah makan banyak, tambah ngerokok, tambah kopi 1 gelas, sudah uyu, sudah anak pegawai lagi, berkekesahan aja mah. Itu. Tapi kalau sudah jam 8 sampai jam 11 itu waktu idealnya. Ya, waktu ideal. Kalau di tengah-tengah kesibukan kita bekerja itu, kita sholat duha di situ jam 9. Itu sholat duha jam 9 itu adalah waktu yang paling tepat untuk sholat duha. Paling afdol. Paling afdolnya waktu duha itu jam 9. Teng, yang 9. Sholli sunat duha raka'atain. Ya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu paling afdol itu. Ya, duhanya jam 9. Ya. Dari sore hari sampai pagi sampai sore, pagi subuh sampai sore. Ya, ada waktu-waktunya, dibagilah waktunya untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk bertahmid, mana untuk baca Al-Qur'an, ya, mana untuk mutalaah kitab kalau kita bisa baca kitab. Kalau enggak ya untuk apa namanya, baca buku, ya, buku bahasa Indonesia kan bisa juga untuk mutalaah, ya, untuk beribadah. Ya, sisihkan waktu itu. Kayak Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad begitu. Jadi waktu itu dibagi bujur-bujur. Makanya istiqomah. Ini jam sekian sampai jam sekian untuk apa? Jam sekian sampai jam sekian untuk apa? Jam sekian sampai jam sekian untuk apa? Jadi begitu sampai dengan waktunya tidak ada yang dilakukan kecuali yang sudah ditentukan tadi. Iya, membagi waktunya untuk berzikir dan beribadah serta bersosial, beraktivitas. Ya, di situ. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan berzikir kepada Tuhan kamu fi nafsik, di dalam diri kamu, tadarru'an, merengek kepada Allah, wa khifatan, dan secara diam-diam, dunal jahr, tanpa ada dengan suara nyaring. Ya, jadi zikir sir di sini. Ya, zikir sir. Ya, biasa. Ya, kami kalau zikir itu alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Lalu zikri falamanahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah 5 kali. Ya, kemudian Allahu Allah, Allahu Allah 25 kali. 11 kali. Itu zikir pagi sore itu untuk memperkuat akidah kita, hati kita. Ya. Itu biasakan, biasa kami ya dibaca itu antara waktu asar dengan waktu subuh. Ya, ladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tulu dzikri fa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 kali, baru 25 kali, baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, hu 11 kali. Allahu Allah, Allahu Allahnya ya 25 kali. Hu 11 kali. Itu zikir sir. Ya, tahu zikir yang biasa saya sampaikan tuh. Ya, yang biasa itu biasa digunakan oleh thariqat, ahli thariqah. Ya, zikir sir melatih pagi-pagi itu melatih. Ya, melatih. Saya tiap pagi itu kalau habis belajar dengan anak-anak jam 8 itu, ya, biasa saya goes di dalam rumah tuh dah. Supaya sehat. Ya, sepeda dan kada begarak tapi kada kan keluar paluh kita. Habis itu baru zikir itu tuh. Ya, zikir sir itu. Tenaga dalam. Allah,
Allah, Allah, Allah. Kemudian dijapai dada kita, ya, di jantung, di ulu jantung kita. Melihat, dengarkan denyutan jantung kita, tuk tuk kan. Allah, 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 Allah. 100 saja, nggak usah banyak-banyak, 100, tapi tiap pagi Allah, 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 kan, tuk 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 tuk, Allah, 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 Allah. Zikir sir itu untuk menjaga, ya, bagian dalam kita. Jadi dalam kita dijaga juga, zahir kita dijaga, kuat zahir batin, insyaallah nggak mudah terganggu oleh syaitan. Ya, syaitan akan terbinasa untuk dekat dengan diri kita, karena terkalahkan dengan cahaya diri kita. Allah, 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 tuk 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 tuk, Allah, 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 Allah. Ya, ini napas, Allah, Allah, sampai selesai itu, sampai habis tuh, hilang sudah. Allah, dikeluarkan lagi, dihantak, Allah, tarik lagi, Allah, waduh, sehat insyaallah itu, mudah-mudahan. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih bil ghudwi wal asal, baik itu pagi hari dan sore hari. Insyaallah nanti kita akan sambung ma yaqulhu idza sami'a adzan maghrib, ma yaqulhu ba'da salatil maghrib, apa yang disebut, yang dibaca ketika mendengar adzan maghrib dan ketika masuk waktu maghrib, apa yang dilakukan. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa kembali berjumpa dalam kesempatan dan dalam keadaan sehat walafiat dan di tempat yang sama, insyaallah. La dunia kuliah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.